Ya, selamat malam teman-teman. Balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa ada sesuatu nih. Bisa dilihat nih di sebelah saya nih. Tiba-tiba muncul entah dari mana, ada dua orang bidadari cantik. Waduh. Walaupun sudah mungkin kakaknya ini sudah menikah, saya minta maaf suaminya. Dilihatin saya kalau bilang cantik, mungkin nanti saya habis pulang ini dipelototin. Dan juga ada, satunya. Malam ini super duper saya dikelilingi oleh dua wanita cantik teman-teman. Nah mungkin kita langsung kenalan aja dulu ya. Dari yang di sebelah saya, yang paling dekat dulu mungkin. Oke. Siapa nih kak namanya kak? Boleh kenalan? Saya jadi malu nih Saya Rini Damayanti. Rini Damayanti. Panggilannya? Panggilannya Rini aja. Rini aja, oke teman-teman panggil Rini aja, oke? Cukup Rini aja kayak gitu. Di sampingnya lagi, di pojok tapi juga menarik perhatian para pria mungkin ya. Siapa namanya? Wahai gerangan berbaju pink. Waduh. Nama saya Graciela Florence Susila. Dipanggil Grace. Grace, oke. Panggilannya Grace ya? Ya. Grace, oke. Jadi mungkin fakta teman-teman, saya tadi tidak tahu kalau ternyata Grace punya nama panjang gitu kan. Jadi tadi saya cuma ngasih taunya Grace aja kayak gitu. Nah jadi malam hari ini sudah ada dua bintang tamu yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang asik di TikTok. Nah di sini ada Kak Rini dan juga ada Kak Grace. Malam ini tadi aku ngasih tema yaitu rindu sekolah. Waduh, rindu sekolah. Ada apa dengan rindu sekolah? Nah jadi mungkin sedikit informasi juga. Kan biasanya kami di sini nge-review kayak lagu, dengerin lagu, terus ngerekomendasi lagu. Kami bahas tuh. Nah biasanya kami cuman bahas lagunya. Oh iya. Cuman malam ini langsung didatangin sama penyanyinya, seprodusernya, sepenulisnya, sekeluarga pokoknya. Luar biasa ya. Satu pasukan lengkap. Oke, jadi ini suatu kehormatan banget kayak TikTok didatangin langsung kan. Biasanya kami cuma bisa lagu ini teman-teman, lagu ini teman-teman. Tapi malam hari ini langsung gitu kan kita dihadirkan bintang tamu yang sangat super duper ini. Mungkin tadi balik kita ngebahas rindu sekolah ya. Mungkin aku orang yang paling rindu sekolah. Bisa dilihat dari rambut yang tidak dipotong. Ya, saya rindu sekali Bapak Ibu guru saya. Mungkin kalau bahasa sininya tuh mutal atau motongin rambut gitu. Motongin rambut kayak gitu. Jadi rindu sekolah ini kalau nggak salah adalah sebuah judul lagu ya. Judul lagu yang dinyanyikan oleh saya sendiri, Rini Damayanti. Ya. Terus yang nulis lagunya siapa nih kak? Yang nulis lagunya kebetulan Suami sendiri. Bang Lomo ya. Panggilannya Bang Lomo ya teman-teman. Jadi lagu Rindu Sekolah ini ditulis dari Karini sendiri. Apakah Karini ini guru? Bukan. Maksud saya Karini ini nyanyikan lagu ini kan? Hanya membawakan. Apakah Karini ini guru gitu? Basic latar belakangnya? Nakes sih. Nakes. Apoteker. Oh, apoteker. Saya kira guru kayak gitu. Kan biasanya ya? sudah lama nih saya tidak memarahi murid saya mungkin atau ingin bertemu dengan murid saya, jadi nyanyi rindu sekolah gitu, mancing-mancing supaya murid-muridnya juga merasa rindu gak sama gurunya kayak gitu. Nah kalau misalnya Kak Grace sendiri ini apa nih di rindu sekolah ini sebagai apa nih? Kalau saya itu menjadi salah satu pemeran atau yang mengisi MV-nya. Mengisi MV-nya ya. Jadi kalau boleh bilang bintang jadi model video klipnya gitu ya. Iya. Model video klipnya kayak gitu. Aku kira tadi kalau Kak Grace sendiri ini latar belakangnya apa nih? Beneran siswa atau juga nakes juga jangan-jangan? Saya kebetulan mahasiswa. Tapi baru lulus, jadi masih kerasa vibes rindu sekolah. Oh, rindu sekolah. Berarti lulusan corona bukan? Maksudnya lulusan kapan nih? Tahun berapa nih? 2020. Wow, masih hangat-hangatnya Covid teman-teman ya. Berarti tadi aku sempat nanya tadi kan lagunya dibuat sama Bang Lomo ya. Iya. Apa jangan-jangan Bang Lomonya nih yang ada basic pendidikan kayak gitu. Jadi rindu sekolah kayak gitu. Sepertinya kayak gitu. Tapi mungkin terinspirasi dari sekarang ya, relate dengan ke sekarang kan keadaan pandemi, jadi semuanya dari rumah. Pasti semuanya rindu sekolah. Dan juga mungkin yang punya teman-teman yang punya kenangan masa-masa sekolah dan mungkin termasuk Bang Lomonya sendiri. Bang Lomo sendiri mungkin ya. Saya hanya membawakan lagu. Oke. Nah mungkin teman-teman dari tadi kan kita udah ngomongin rindu sekolah. Nah mungkin ini ada insert yang mau aku masukin gambaran dari lagu Rindu Sekolah. Mungkin bisa ditampilkan di layar
Aca ada? Sudah ada belum? Sepertinya belum. Oke. Nah, sepertinya MCR kita belum siap ya. Mungkin dia sedang mengedit gitu kan. Oh ada, ini dia. Nah ini cover artnya ya. Yes. Betul. Nah ini cover artnya Rindu Sekolah. Nah dari Rini Damayanti, Rindu Sekolah. Wow, oke, terima kasih MCR. Wah. Nah tadi ngomongin Rindu Sekolah kan relate nih. Iya. Kalau yang tadi di sana baru lulus, di sini saya orang yang belum pernah dipotong rambutnya, habis lulus sekolah ya gitu kan. Mungkin yang lebih relate ini Bang Lomo mungkin ya, selaku penciptanya kayak gitu. Dan aku sempat dengar nih lagunya kayak gitu. Wah, ada kisah pertemanan, persahabatan dan juga cinta. Apakah ini ada hubungannya dengan bertemunya ini Karini Damayanti dan juga kalau mungkin di sekolah kayak gitu, atau ini berdasarkan tadi true story kayak gitu? True story Bang Lomo mungkin ya. Waduh. Karena pada saat sekolah kita bahkan belum saling mengenal. Waduh, berarti patut dicurigai mungkin. Habis ini bisa dicari tahu kenapa tentang Rindu Sekolah. Iya, sepertinya. Tapi selain ngomongin itu, emang sih sekarang sekolah kan daring kayak gitu. Iya. Terus lanjut juga lagi baru banget kan, pelajaran baru dan ternyata daring lagi kayak gitu. Padahal bener banyak yang udah rindu pengen balik ke sekolah kayak gitu. Berarti kemarin Kak Grace sendiri juga sempat daring berapa lama? Dari awal masuk kuliah sampai dari masih daring ya. Dan katanya juga semester depan juga masih daring. Masih daring. Kalau waktu di SMA-nya sempat offline? Enggak. Pas SMA itu tuh udah mulai online. Mulai online kayak pas gitu. Pas mau juga udah online. Sudah mulai online semua. Oh, berarti tidak sempat merasakan keseruan dicari-cari guru kayak gitu, bolos ke kantin. Terus apa mungkin main gitar di dalam kelas kayak gitu. Tapi tetap rindu dong ya sama masa-masa sekolah. Rindu ya. Masih ada kenangan-kenangan. Iya. Masih ada kenangan-kenangan itu ya. Mungkin makanya itu tadi di video klipnya main game, main bareng gitu. Mungkin jadi karena tidak bisa secara langsung dibuatkan video klipnya khusus untuk mengenang masa sekolahnya kayak gitu. Bisa jadi, menarik. Nah, aku tadi udah ngebahas dari banyak banget kan kita video klip, terus juga ada dari sampai pemeran. Nah, aku pengen tanya sih, kan tadi memang alasannya ini benar-benar karena mungkin relate dan juga semua orang tuh merasakan rindu sekolah kayak gitu. Tapi Karini Damayanti sendiri ketika menyanyikan lagu itu terkenang juga nggak sih nostalgia kayak gitu? Jadi dan juga kan saya juga awalnya kan dari membaca baitnya aja udah kayak membawa suasana saya ketika masa-masa saya sekolah dulu. Walaupun mungkin masanya tidak sama seperti Kak Grace tadi ya yang virtual kayak gitu, tapi tetap semua punya cerita. Punya cerita. Nah, aku pengen tahu apa yang paling berkesan kayak gitu selama di sekolah itu yang paling mungkin memorable banget kayak gitu. Sahabat sih. Persahabatan. Persahabatan. Berarti sampai sekarang masih sahabatan. Bahkan yang mulai dari sekolah dasar, wow. SMP, SMA itu saya masih komunikasi sih sama sahabat. Ini sahabat yang nggak cuma datang ketika minjam uang aja kan ya? Ini beneran sahabat berarti nih? Segalanya. Soalnya dari SD sampai bahkan sekarang masih komunikasi. Tentu bukan sahabat yang datang ketika minjam duit. Ya, jadi kenapa nih? Adanya lagu ini kan mengenang ke memori dari SD, SMP, SMA itu udah. Iya sih. Walaupun mungkin beda zaman tapi pasti memori-memori di sekolah kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Grace sendiri mungkin beda zaman nih tadi dengan Karini yang adem ayem, bisa ketemu tatap muka, bisa punya sahabat yang mungkin langsung bukan adu fisik ya, kalau adu fisik kan kelahi. Maksudnya bertemu secara fisik kayak gitu. Kalau misalnya kita online kan sebutannya virtual kayak gitu. Nah, kalau Kak Grace sendiri apakah selama mungkin kemarin waktu di SMA ada kenangan apa nih yang mungkin? Banyak sih kenangannya. Apalagi sempat online dan sempat offline pasti mengalami dua fase yang berbeda. Berbeda juga. Kalau misalnya pas offline sih kangen kelas meeting. Lomba-lomba ya. Iya sih, biasanya lomba-lomba itu sih. Kumpul-kumpul, terus ya pasti yang paling jam kosong. Jam kosong. Karena kan enggak. Kayak bisa ngumpul sama teman-teman sekolah, main-main, cerita-cerita.
Iya betul. Walaupun kayak virtual nih bisa ditinggal sambil tidur nih, mungkin ini rahasia umum mungkin ya. Tapi nggak kumpul sama temen tuh ya tetap aja free time itu kayak ya bikin capek juga kayak gitu kan. Boring ya, meskipun guru tidak tahu kalau kita mendengarkan sambil terlelap mungkin ya. Tapi mungkin kenangan dengan teman persahabatan berarti memang vibes dari lagu ini kental banget tentang pertemanan dan persahabatan dan juga cinta kayak gitu. Wah cinta, nah ini masalah cinta nih yang tadi aku udah nanya ke Rini Damayanti, ternyata tidak bertemu waktu di sekolah kayak gitu. Tapi mungkin takdir berkata lain kan, bertemunya di tempat lain dengan Abang Lomo gitu. Nah kalau misalnya Grace sendiri nih yang masih baru lulus, kisah percintaannya apakah seperti di video klip juga? Ada, tapi ada. Tidak seperti 100% tapi ya masih ada lah. Masih ada. Mirip-mirip seperti itu. Atau kisah cintanya virtual juga kayak gitu. Ya. Waduh. Aku tuh mendengar aduh langsung dari kayak dalam hati banget kayak gitu. Sebenarnya saya sudah menanyakan sesuatu yang sudah sangat terlalu jauh kayak gitu kan. Iya sih, aku tuh sering ngeliat tuh kayak misalnya nih kalau misalnya ketemu secara langsung kan kayak gitu, kayak ada orangnya kayak gitu. Kalau misalnya mau ngasih janji, mau ngasih bukti itu langsung dateng kayak gitu, kayak misalnya pulang bareng kayak gitu, makan bareng kayak gitu. Tapi virtual apa daya, mungkin nonton lewat Zoom bareng kayak gitu, tiba-tiba ngilang kayak gitu, ternyata tidak ada jaringan. Bukan ghosting ya maksud saya, bukan kayak gitu. Kayak gitu, ternyata juga percintaannya kuat sekali kayak gitu. Mungkin sebelum bahas ke video klip dan juga lagu tadi lebih banyak, aku pengen tahu nih, Grace jadi bisa model di video klip itu gimana nih prosesnya? Apakah ada seleksinya dulu, mungkin kita wawancara satu, Bang Lomo kan duduk kayak gitu, terus ya maju, coba jadi anak SMA, waduh kelihatannya cocok nih kayak gitu, atau gimana? Enggak sih, kalau saya pas itu dari teman. Saya kayak kenalan gitu, ditawarin, terus saya lihat kok asik ya kayaknya gitu kan, terus pas kenal Pak Lomo kayaknya ya ternyata setelah Pak Lomo terus kayak lagunya juga asik, semuanya asik, jadi langsung ambil deh, jadi modelnya gitu. Jadi model project. Ternyata pun super duper menyenangkan sih. Iya. Kalau boleh tahu kemarin berapa hari sih itunya? Apa proses pembuatan dan lain-lain? Kurang lebih 3 hari sih. Wah 3 hari, ya, 3 hari. Wah tuh waktu ya. Ada jeda-jeda juga. Dan itu kalau nggak salah di SMA 3. Oh, SMA 3. Apakah memang Kak Grace dari situ atau tiba-tiba nih saya tidak tahu nih sekolah siapa, saya numpang gitu enggak? Saya sebenarnya kalau saya sih alumni SMA 1. Berarti salah server sebentar. Salah server bentar. Pak Lomo dari alumni SMA 3. Oh berarti ternyata koneksinya yang lebih kuat Pak Lomo gitu, seperti itu kayak gitu kan. Waduh oke. Mungkin tempat-tempat bersejarahnya bisa jadi cukup tentang masa-masa sekolah ada, bisa jadi mungkin di sisi SMA 3 sisi SMA ada jejak-jejak itu yang masih meninggalkan kenangan kayak gitu sepertinya. Seperti itu ternyata. Oke. Nah tadi kan udah ke proses syutingnya ternyata 3 hari. Nah kalau untuk penyanyian lagunya sendiri itu berapa lama Kak? Apa gimana latihannya? Apa nggak boleh makan gorengan? Terus nggak boleh minum es, harus suaranya dijaga. Santai aja sih sebenarnya tuh itu tuh spontan aja sih. Jadi saya juga nggak tahu ya, ternyata tuh Bang Lomo tuh udah punya lagu dan udah punya lagu, udah punya lagu, ada liriknya. Jadi saya tinggal membawakannya aja. Gitu. Iya. Itu ada kesusahan nggak? Atau aman aja? Sih aman aja karena emang udah udah sering dinyanyikan di kamar mandi. Juga sih. Siapa tahu kan sudah ada spoilernya kayak gitu kan. Kan tumben kan biasanya mandi kok tenang, kok tiba-tiba ada lagu-lagu dari dalam kamar mandi kok tiba-tiba. Rindu sekolah gitu kan, tiba-tiba dari dalam WC. Wah, ternyata sudah siap-siap nih mau launching kayak gitu. Sambil ngaransemen, nulis-nulis mungkin. Mungkin di ini sih sama Mas Tri juga kan emang udah bagian di bidangnya ya. Jadi untuk composing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya saya enak aja gitu, jadi sama-sama kalau misalnya di latihannya sih lancar aja. Latihannya lancar cuman sekali take vokal aja. Sekali take vokal aja ya. Yang awalnya pertemuan pertama kita ya kenal, saya benar-benar baru kenal dengan Mas Tri di pertemuan pertama, dan kita coba nyanyikan. Di yang keduanya tuh udah langsung take vokal. Karena memang
masa-masa pandemi gini kan iya nggak sih, bisa. nggak bisa yang kayak harus intens-intens gitu karena juga terbatas dengan keadaan kan kayak gitu. Dan itu kan karena harus langsung ya, jadi ya sebisa dimaksimalkan lah ketika waktunya ada langsung gitu. langsung dihantam latihannya gitu. di rumah. Latihannya di rumah berarti mungkin latihannya juga di kamar mandi yang sama jangan-jangan tadi. Wah. Jadi Kamar mandi banget ya. hari pertama kan Bang Lomo, hari kedua lanjut Kak Rini lagi yang nyanyi di kamar mandi. Apa gitu. dong dengan kamar Waduh. mandi? Soalnya enggak, kalau di kamar mandi tuh kayak suara tuh lebih renyah Oh, aja gitu ya. Mungkin Penikmat iya, lagu. Enggak tahu Kamar sih. mandi. Mungkin ada sesuatu kayak punya dapur rekaman sendiri Oh, kayak iya, gitu iya. rasa-rasanya. Gema-gemanya tuh kayak aduh beda lah pokoknya. Oh, kayak gitu. Ternyata sudah ada lagunya dari Bang Lomo Iya, sendiri sudah nyiapin kayak gitu. Jadi saya tinggal nyanyi ya. Oke. bawakan aja. Oh, seperti itu. begitu. Nah, terus kan tadi ternyata ini berarti yang nulis full semua Iya. Bang Lomo. Apa tadi kan katanya sudah ada lagunya nih. Apakah jangan-jangan ini mungkin lagu dari zaman SMA-nya terus ini mumpung sekarang ada Sepertinya. dan relate dengan keadaan kayak gitu. Baru dinyanyikan kayak gitu. Atau Sepertinya. kapan sih lagunya ini udah mulai mengudara kayak gitu. Lagunya mulai kita rekamannya itu mulai bulan Mulai April ya. April. Kemudian rilis lagunya itu di bulan Mei tanggal 18. Terus yang untuk video klipnya di tanggal 29 Mei. Jadi emang langsung gitu ya, langsung gitu ya. Pokoknya kayaknya berarti ini tim produsernya nggak mau lama, pokoknya langsung gas gitu ya. dan Langsung gas. karena bersama dengan tim yang hebat juga ya. Wah, ini Meskipun nggak timnya banyak tapi hebat. Patut Jadi, diacungi jempol nih berarti. Singkat. Jadi langsung pokoknya nggak mau lama, nggak mau ribet, langsung gas aja lah kayak gitu lah. Oh kayak gitu. Kalau begitu, aku kira tadi kan ini berarti baru tahun ini ya lagunya ya? Tahun ini banget ya. Aku kira ini mungkin stok lagunya ini Bang Lomo waktu SMA kayak gitu kan Kalau sudah untuk liriknya nulis mungkin kayak gitu. Mungkin nanti kita mungkin bisa ya, bikin ya. segmen baru lagi Betul. dengan Bang Lomo untuk membedah lebih dalam apakah ini ternyata lagu-lagu masa muda yang sudah lama disimpan-simpan dan akhirnya terwujud di tahun ini karena relate dengan keadaan kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol, di segmen pertama ini Nah, dari tadi kita udah ngomongin nih sama Kak Grace sama juga Kak Rini tadi sudah dari proses pembuatan lagunya juga sama siapa sih pembuat lagunya kayak gitu kan. Yang ternyata pembuat lagunya punya banyak kenangan di sekolah itu. Sepertinya ini hasrat pribadi. Mungkin ini hasrat pribadi dari sang pencipta lagu kayak gitu. Dan dilimpahkan ke istrinya. Yes. Sepertinya seperti Tepatnya itu. seperti Sepertinya itu, seperti iya. itu ya. Dan untungnya kali ini juga suaranya bagus banget. Iya. Iya itu. Untung ya, beruntung. Betul. Beruntung gitu. Jadi, aduh, saya punya lagu, tapi sepertinya tidak mungkin saya nyanyikan sendiri kayak gitu kan. Wah, ada istri nih. Dia tuh kan gak istri. Luar Nah biasa, mungkin ya. sebelum kita lanjut bahas-bahas nih, kita bisa nih masukin sedikit nih. Ada insert lagu dari Karini Damayanti dan juga video klipnya. Ini dia coba. Ini bintang ini yang ada ini ada di sini ya. Ini di sekolah SMA 3. Oleh SMA 3-nya ya. Dan ini bapak gurunya. Mungkin cita-citanya sebenarnya guru di sini ya. Cuman kesampaiannya bikin video klip gitu ya. Oke, itu tadi ada sedikit cuplikannya teman-teman. Tadi aku udah ngeliat tuh ada Kak Grace-nya juga, tapi kita belum melihat Karininya di sini. Ada, tapi sedikit ya, mungkin ya. Oh, tapi Sedikit. yang lebih banyak tadi saya lihat ada Bang Lomonya malahan tadi sebagai iya, guru. Bapak guru ya. Mungkin ya hasrat sebenarnya memang jadi guru kayak gitu. Iya. Wah, Rindu ternyata- sekolah, jadi guru. Di sekolah, rindu sekolah, ingin menjadi guru mungkin. Oh, seperti itu ternyata. Cita-cita mungkin ya. Mungkin ada cita-cita pribadi yang belum disampaikan melalui video klip ini ya kan. Tapi betul, ngomong-ngomongin sepertinya. video klip ini tadi ya, aku sempat ngelihat Grace nih. Ya, ada Grace kan di video klipnya yang jadi poin utama kayak senternya gitu kan. Aku mau nanya gitu kan, satu aja. Sekolah mana yang membolehkan cat rambut? Iya. Rambutnya. Mungkin teman-teman di sini saya ada teman
selaku sesama pelanggar aturan. Kalau saya rambutnya panjang, kalau Grace rambutnya dicat. Apakah itu memang konsep videonya atau seperti apa itu? Sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu dan jangan ditiru ya. Ya. Baik banget jadi Waduh. itu tuh kebetulan memang barusan cat rambut. Oh, baru cat rambut. Saya aduh. Baru cat rambut saya tadi lagi dan tersorot. Baru jadi kayak ini gimana ya. Aduh. Tapi untuk Paloma udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oh berarti memang izin dari guru, berarti ada orang dalam, wajar gitu ya. Kalau memang teman-teman mau cat rambut boleh, tapi harus gurunya kenalan sendiri. Betul. Aduh. Tapi memang karena berarti bukan konsepnya seperti itu ya. Bukan. Memang Ya. karena kebetulan sudah terlanjur mungkin ya. Sudah dicat kayak gitu. Kalau misalnya dicat lagi, Dan kalau nggak salah Karini di situ jadi ibunya ya? Iya. Iya. Jadi kakak atau jadi ibu? sebenarnya. Oh, jadi kakak. Kakak yang mau ngaduin si ibu. Yang mau Nggak, soalnya waktu di video klip tuh aku ngelihat jangan pacaran ya nanti bilangin mama loh. Kayak gitu. Bener. Ternyata kakaknya kayak gitu. Iya, jadi kakak. Jadi kakaknya aja. Aku pikir di situ jadi apakah jadi ibu kayak gitu. Kenapa anaknya tidak ditegur rambutnya berwarna seperti itu? Saya sebenarnya itu aja sih keresahan saya dari video klip itu. Iya. Kayak gitu kan. Ternyata memang karena nggak dikonsep jadi warnanya sudah terlanjur kan Iya. tadi. Oh, seperti itu. Terus juga aku tadi lihat itu ada dari pokoknya dari pertama masuk main bareng kayak gitu. Iya. Kenapa yang dipilih Remy? Saya pertanyaan saya itu. Oke. Kenapa Remy? Kan banyak tuh game lain kan seperti mungkin Pada zamannya. Iya. Oh, Zaman seperti Remy. zamannya. Memang seperti pencipta lagunya mungkin ya. Zamannya si Din gitu Zamannya kan. Remy. Zamannya Remy kayak gitu. Jadi memilih sebenarnya Remy. itu mau main kartu Uno. Ya, kan Uno kan kalau angkatan kita kan Iya. Uno kan. Yang main Remy itu tahun berapa? Kebetulan saya kartunya juga hilang. Oh. Nggak ada gitu kan. Vaksin. Pinjam teman-teman juga kayak kemana? Ternyata ditinggal di sekolah. Oh, Terus pantes. kalau juga, saya ada kartu nih kayak prepare. Saya ada kartu Remy ya sudah langsung aja gitu. Soalnya anak SMA tahun mana yang zaman Iya. sekarang bilang dipakai itu aduh. Ini sudah kayak gitu. Agak ngeri sih tapi Iya, jangan kayak gitu. gitu. Enggak. Hanya sebuah video klip. Oh enggak, Iya, mungkin siap, memang siap. beda zaman ya. Referensinya tahun Iya. sekian, pemainnya tahun Tahun segini sekian. gitu kan. Jadi Tapi agak tetep beda ya, sedikit. Pesannya Tapi feel-nya tetap dapat ya. Feelnya Feelnya kayak tetap tetap main dapat. di kelas Mm-mm. gitu kan kayak ya Rame-rame semua seru-seruan mau. ya. Kayak misalnya biasa ada guru langsung cepet-cepet kocar-kacir lari. tuh. Jadi sih. kayak Masa-masa sekolah. menggambarkan banget sih Iya. kayak anak-anak SMA gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada guru datang gitu. Langsung kaget gitu ya. Tadi Iya. aku Mendadak kira rapi. bakal disita dulu sama Bang Lomo gitu kan. Kenapa main di kelas ya? Oh, disembunyiin ya. Cuman mungkin tadi kan di video klip juga ada nih Iya. yang kalah dicoret kan. Iya. Oh iya iya. Kalau iya, itu iya. mungkin emang dari zaman Dari- dulu sampai sekarang Iya. masih pakai bedak kayak gitu. Bahkan pas itu kan ada juga yang pakai spidol lebih parah. Wah, itu parah sih kalau ketahuan guru kenapa tiba-tiba ada gambar Naruto di mukanya kayak gitu kan. Kenapa kayak gitu? Enggak, tapi tadi aku ngeliat di video klipnya itu kan ada bedak nih. Ya. Nah, cuman setelah Pak Guru masuk, bedaknya hilang tiba-tiba kayak gitu. Ya kan itu tuh lagi gagal fokus. Oh, gitu. gagal fokus. Lagi kaget nih ada Mm-mm. datang diam dulu. Tambah lagi ada pemeran yang satu lagi, Mm-mm. jalan satu lagi cowoknya ganteng kan. Jadi Waduh. konsepnya Jadi situ jadi kayak terpana. Terpana. Ini Jadi kita fokus lagi deh, terpesona. bukan aduh, terpesona Iya, iya. dengan wajahnya. Apakah sampai ada chinlock? Oh enggak. Oh, enggak. Tidak ada pasangannya. Oh. Oh, tapi sebenarnya kalau nggak ada berarti bisa dong. Waduh. Oh, jangan juga. Aduh. Siapa tahu mungkin nggak kesampaian kayak gitu kan. Nanti bikin lagu lagi deh tahun depan kalau nggak kesampaian. Cintanya kayak gitu. Sequel gitu Iya, ya. sequel. Lanjutan. Kayak gitu. Nah, jadi tadi ada pemeran cowoknya juga. Iya. Ada banyak ya berarti pemainnya di situ kayak gitu. Apa nggak ada itu sih? Kan itu pembuatannya berarti selama pandemi juga kan kayak gitu. Betul. Betul. Nah, apa nggak susah tuh ngumpulin kayak misalnya bisa nggak kayak gini jarang ke sekolah kayak gitu apalagi. Agak susah sih Kak, tapi kebetulan ada pokoknya tuh komunikasi sih ya. Komunikasi orang dalam. Sama satu, Enggak. ayo dong kayak gitu kan. Jadi mau, tapi tetap sih karena pas pandemi juga, jadi dengan protokol kesehatan juga. Oh, kayak gitu. Berarti kemarin juga sudah sesuai protokol juga, terus Iya. juga nggak berkerumun yang dalam masanya banyak Nah, kayak gitu Makanya kan. juga Jadi- itu kan orang-orang yang terpilih juga. Oh, Dan orang-orang yang harinya terpilih. jadinya Iya. dipisah-pisah. Dipisah-pisah Jadi, ya.
orang-orang terpilih yang bisa bermain di video klip. Memang kan harus seminimal mungkin orang, jadi ya tapi dipilihin sih akhirnya diseleksi juga seleksi, ya. betul. Siapa tahu nggak enak badan gitu. Siapa nanti yang jadi pohon pura-pura kayak gitu, nggak ada. belum yang belum. jadi matahari mungkin kayak gitu kan. Nanti kamu bagian megang kipas atau gimana kayak gitu. Setnya banget, teman-teman, emang prepare banget ya. Tapi itu kan tadi berarti termasuk kendala mungkin ya. Iya. Tapi ada nggak sih, kan ini kan udah lama nih nggak dipakai sekolahan. Iya. Bersihin dulu mungkin, nyapu berdebu-debu gitu nggak? Kebetulan sih sekolahnya bersih ya Kak ya. Kebetulan ya. Jadi pas kami datang pun bersih banget, nggak ada yang kayak prepare nyapu dulu atau apa. Tapi cuman memang kan mejanya kan berbeda, konsepnya kan ada yang dirapetin di sebelumnya kan. Nah paling cuma susun meja aja kan. Jadi direnggangin. Berarti memang petugas kebersihannya bekerja dengan baik walaupun tidak dipakai kayak gitu kan. Oke, tidak makan gaji buta. Oke. Hari ini tapi hadir juga waktu proses pembuatan. Di hari terakhir aja. Hari terakhir aja. Ya. Oh, enggak dari awal kayak gitu. Mungkin sambil nyanyi beneran. Enggak. Kali ini memantau dari kejauhan. Virtual aja deh. Virtual, betul. Oh, berarti di situ yang ada video klip, yang pemain model video klip, terus kru videographer, terus sama produsernya juga ada. Kalau mau sendiri berarti Bang Lo mau sendiri. Oh, berarti memang kelihatan sekali yang paling rindu sepertinya. Memang yang bikin video kayak gitu kan. Oh, seperti itu. Nah, kita udah ngomongin dari video klip, juga tadi ada sedikit insert dari keseruan di belakangnya kayak gitu. Mungkin sekarang nih mau ngomongin, nah sekarang kesibukannya sendiri apa sih? Kalau Kak Grace juga sama Kak Arini, mungkin Kak Arini dulu deh. Kalau saya ya sebagai apoteker, saya bekerja di rumah sakit, jadi ya dengan bersama pasien-pasien, resep-resep. Bentar. Hari ini apoteker, iya. Video klip tidak boleh rame-rame. Oh, ini berarti sudah ada izin langsung dari Satgas mungkin kali. Kalau bisa jadi lebih mudah jadinya ya. Kalau bisa dibantu, nih kita kan teman, waduh. Gitu. Enggak juga ya. Aman aja ya. Berarti sesuai aja berarti ya. Iya. Oke. Dan kalau untuk saya membuat saya di luar jam kerja sih kalau untuk semua kegiatan mungkin terkait sama lagu ini. Lagu itu berarti makanya alasan tidak bisa hadir waktu itu pun karena juga bekerja kayak gitu ya. Iya, betul. Terlihat ya sepertinya Kak Lomo dan Karin ini pasangan suami istri kan ya? Iya. Iya, kelihatan sekali yang pekerja keras. Enggak, bercanda. Ya dua-duanya dong. Harus kan dong, saya kelihatan dua-duanya kayak gitu kan. Harus. Tidak, maksud saya dua-duanya salah satu bikin video klip, bikin ini. Yang istri juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan juga sebagai ibu rumah tangga yang berkarir kayak gitu kan. Oh, berarti kesibukannya di dunia apoteker sendiri ya. Kalau Kak Grace sendiri? Kalau saya sih apa nih? Sebagai mahasiswa biasa, mahasiswa daring. Ya, kesibukannya gitu-gitu aja. Mahasiswa daring. Ya. Apa sih kesibukan mahasiswa daring itu? Ya, rebahan. Sambil rebahan. Enggak kayak gitu, tapi rata-rata nugas ya, karena daring, virtual, tugas pun menumpuk. Banyak kayak dikasih kegiatan sama dosennya, ya tugas atau enggak ikut webinar. Dipaksa mengikuti webinar yang sebenarnya tidak ingin didengarkan itu ya? Ada terpaksa dan ada yang dorongan. Memang ada dorongan kayak gitu. Tapi teman biasanya situ, kan? Biasanya kan ada nih kayak ini kita nggak masuk dulu tapi kalian ikut webinar gitu, nanti jadi absen kayak gitu. Ada 1 kali doang, tapi biasanya dosennya langsung masuk semua sih. Dosennya rajin. Wah. Kalau boleh tahu kuliah di apa nih? Kalau saya sih kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Itu jurusan psikologi. Ketika anak psikologi dan juga seorang apoteker bersatu, jadilah video klip ini, teman-teman. Luar biasa sekali. Psikologi. Pernah nggak kepikiran lah dari ini psikologi dan apoteker tiba-tiba membuat sebuah karya lagu kayak gitu dan video klip? Karya lagu. Maksudnya di lagu ini kan membuat karya juga kan, Karini dan juga Kak Grace. Maksudnya dari mungkin kayak latar belakangnya tuh nggak ada yang seni-seni kayak gitu, tiba-tiba kok bikin musik kayak gitu, terus tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba bikin video klip kayak gitu, jadi pemeran kayak gitu. Ada kepikiran? Aduh. Sebelumnya ada kepikiran sih. Sama saya juga. Kita semuanya
Tapi spontan dari dua semua. respon ini sepertinya yang paling kaget Karini ya. Iya betul. Sepertinya paling Karena tidak benar-benar, tidak iya. menyangka apakah Iya. ini sudah tertulis di Iya. kontrak pernikahan sebelumnya? Tidak. Tidak. Sebenarnya paling kaget ini kayaknya Betul memang betul Karini betul. gitu. Dan biasanya kan nyanyi untuk diri saya sendiri gitu, dan sekarang kan untuk bisa didengarkan ke Iya. semua, menyampaikan pesan dari lagu itu. Tapi Luar dia- biasa. ini berarti memang Luar berarti biasa buat saya. bentuk support dari Bang Lomo sendiri, berarti tahu nih istrinya sering nyanyi di rumah kayak gitu. Aduh Iya. sayang ini kalau dibawa ke Seperti- karaoke aja. Bakat dari Heeh, istrinya, kenapa betul. nggak dieksplor? Iya, kenapa nggak dieksplor? Sendiri. Betul. Luar biasa ya suami. Kenapa hanya saya sendiri yang mendengarkan di rumah kayak gitu kan? Harus dieksplor kayak Kalau gitu. mau sungguh berbaik hati sih. Iya. Ingin semua orang mendengar suara indah. Betul. Kalau mau tuh makanya tuh support banget apa tadi bilangnya kayak gitu. Iya. Menambah kontrak gitu, kontrak dalam pernikahan kayak gitu kan. Jadi bikin video klip kayak gitu. Banyak tambahan kerjanya kayak Mana gitu. nih Bang Lomo? Nggak apa-apa. Orangnya kebetulan ada di belakang. Mungkin kita sebut-sebut kayak gitu kan. Iya. Cuman tidak bisa ini karena kita kebetulan maksimal di depan frame itu cuma bisa 3 orang Iya. kayak gitu. Jadi Pandemi. nggak apa-apa kita sebut-sebut namanya. Yang penting kita tidak menggibahi di belakang. Waduh, ada terdengar suara Itu dia. gaib ini. Aduh. Sepertinya sudah mulai batukan ya. Sepertinya sudah mulai nih. Berarti memang benar kayak gitu. Kalau Grace sendiri, apa ada basic apa model atau apa kayak Kalau gitu? basic ada Oh. dari SD udah ikut model-modeling kayak Mm, gitu, mm. terus ikut ajang kayak pageant juga ada. Hmm. Gitu. Oh. Jadi udah ada sih basic dasar, jadi ikut. Jadi model Ada gitu ya. pengalaman lah ya, Iya. berbeda dengan saya. Udah Apakah itu perdana. alasannya dipilih sebagai model atau jangan-jangan mungkin ini kan tiap sekolah tuh ada nih, kalau kita ngomongin sekolah tadi kan ada satu yang hits gitu, cowok atau ceweknya kayak gitu mungkin. Enggak sih. Ya seperti dari kenalan, jadi kayak Palomo juga punya kenalan, jadi kayak kebetulan kenalannya tuh kenal saya juga, jadi kayak antar temen gitu. Terpilih Iya. ya. Oke, oh, jadi terpilih kayak gitu ya. Berarti nggak Spontan spontan terpilih aja gitu kayak ya. gitu. Oh, seperti itu. Jadi begitu. Tapi Oke. spontannya bagus ya hasilnya. Spontannya bagus, hasilnya Alhamdulillah. kelihatan natural kayak gitu, nggak ada. Puji Tuhan. Karena mungkin Luar biasa. masih baru lulus, jadi tahu gambarannya seperti apa. Gitu. Dan berbakat juga. Amin. Oke, amin. Oke, ini sudah ada beberapa bisikan yang mengatakan mungkin ya kita bakal break sejenak sehingga akhirnya nanti kita ada di segmen terakhir bersama Karini Damayanti dan juga Kak Grace. Ya teman-teman, balik lagi kita di TikTok. Tadi sudah ada, kita putarkan juga, kita dengar dan kita saksikan bersama-sama lagu yang dinyanyikan dan juga dimainkan oleh Kak Rini dan juga Damayanti. Kak Grace kayak gitu. Tadi udah kita saksikan bersama-sama, memang lagunya itu benar-benar nuansa sekolah banget kayak Iya. gitu ya, terutama Di sekolah. sesuai Rindu sekolah, memang iya. dengan judulnya kan, Rindu Sekolah. Benar-benar nuansa yang sepertinya ingin dikenang oleh Iya, pencipta lagu itu iya, sendiri betul, kayak gitu betul. kan. Ya, Dan- untuk mungkin yang baru-baru lulus rindu-rindu sekolah. Iya. Jadi ada untuk menggambarkan perasaan sih. Kalau aku sih pribadi kalau baru lulus nggak begitu rindu sebenarnya. Oh gitu. Yang Agak sudah agak lama lama. lulus. gitu. Saya lebih rindu kantinnya sebenarnya karena jauh lebih murah gitu kan. Jadi makannya banyak Kantin kayak sekolah. gitu. Saya rindu kantin sebenarnya ya. Dan juga teman sih, Saat kalau lebih ke istirahat? teman sih ya istirahat. Atau bolos? Wah, itu agak sedikit rahasia, mungkin nanti bisa dilaporkan, tapi karena sudah lulus tidak Oh, mungkin gitu. dilaporkan BK, jadi aman sih kayaknya waktu Boleh, nggak boleh. Yang pastinya terlihat dong dari rambut saya yang panjang seperti ini sudah pasti bolos anaknya. Oh. Enggak dong. Ah, masa ini citra saya nih, aduh, nggak boleh Iya, sebagai betul, panutan. betul. Mungkin tadi sudah kita saksikan nih video klipnya, Ya. katanya tadi ada satu fakta yang menarik selama pembuatan video itu, apa boleh tahu nggak sih? Oh iya, ada kan yang fakta menarik yang lucu juga sih sebenarnya. Ya. Ada sesi yang si pemeran model cowoknya Steve, Steve. pakai sepeda. Sebenarnya sepeda itu tuh Sebenarnya nggak dia- bisa di kayu, jadi dia Oh. kayak pakai kaki gitu Oh. untuk bisa jalanin Menji- sepedanya. Oh, sebenarnya sepedanya itu nggak bisa di kayu. Iya, dan itu perlu berapa Wah. kali take sampai kayak adegan jatuhnya pun itu ada 3 kali take, kasihan Aduh, banget sih. pantes memang beneran diperban itu sepertinya, bukan karena kebutuhan syuting, tapi memang sepertinya 3 kali jatuh lumayan ini bapak kayak gitu kan. Mukanya mungkin nggak kelihatan di dahi kan, kan kayaknya di dalam mungkin nggak Waduh. ada.
Waduh, sepertinya bukan hanya fisiknya nih kalau sudah sampai dalam yang terluka nih bahasanya. Oh, jadi sampai bahkan tadi sepedanya itu nggak bisa di kayu, tapi memang bisa tetap diakalin untuk bisa kayak gitu ya. Makanya kameranya kan nggak nampak kakinya. Kaki, kan? Oh, aku kira mungkin dia bukan manusia kayak gitu, jadi kakinya nggak kelihatan, jadi dinaikin gitu. Iya. Siapa tahu kan, tapi kan kita terlihat nggak? Terlihat nggak sih, nggak kan ya? kayak natural banget berhasil sih. dong. Iya, dia juga hebat sih mensiasatinya. Berhasil sip. Keren nih juga nih, Keren. editornya juga, konseptingnya juga, sampai mungkin miss kayak gitu orang pun nggak sadar kalau sebenarnya itu ada kekurangan kayak gitu ya. Malah ya lebih kelihatan natural aja kayak gitu. Iya. Biar fokus di Apresiasi wajahnya nih kayak gitu. buat teman-teman. Benar-benar. Luar Editornya biasa. sama juga dan seluruh kru yang bertugas sudah benar-benar maksimalin supaya kelihatannya tuh seprofesional mungkin kayak Iya. gitu. Iya. Luar biasa. Ini sudah ada kita bahas nih banyak dari yang lucu-lucu Iya. sampai juga ke prosesnya, kemudian juga dari lagu maknanya itu sendiri kayak gitu menggambarkan kerinduan. Juga kita sudah ngobrol nih, ternyata nggak ada basic, ternyata tiba-tiba kayak gitu dipanggil kayak gitu. Bahkan Kari ini Semuanya sendiri spontan kayak gitu, tidak Iya. ada di briefing mungkin waktu akad nikah gitu kan, diterima nikahnya dan buat video itu tidak ada, tapi mikir-mikir kali ya. Tidak ada, disuruh nyanyi-nyanyi ternyata bisa kayak gitu, memang keren kayak gitu. Walaupun agak kaget ya kayak. Iya, Agak kaget benar-benar sedikit. kaget. Cuman ini memang keren sih, Kagetnya maksudnya walaupun kita dalam pandemi kayak gitu, kita tetap punya karya, Berkarya. maksudnya tidak stagnan kayak gitu, nggak terpatok karena kita kayak gini kita nggak bisa kayak gitu, Untuk malahan memotivasi juga sih buat teman-teman Iya. bahwa yang spontan itu juga ternyata bagus Iya. gitu. Kadang yang nggak terencana itu loh Iya. biasanya. Kalau misalnya kita nih mau bukber, kita berpatokan pada bukber, biasanya ngerencana ini. Ayo kita bukber, ada kita ngumpul makan bareng Iya, kayak gitu. iya. Itu nggak bakal jadi. Iya, betul. Tapi kalau ada langsung Spontan, kayak ngajakin iya. ngumpulin kayak gitu, itu malah Malah yang bisa jadi. semua. Malah bisa semua. Spontanitas kayaknya lebih asik sih. Iya, Iya, malah betul. malah Terbukti semuanya di dapet sini. gitu. Iya, Terbukti terbukti sepertinya di sini. seperti di video ini kayak gitu kan. Iya. Terbukti berhasil dan lancar kayak gitu. Iya. Oke, mungkin sebelum kita sudah ada di ujung dari segmen ini, mungkin aku mau minta nih satu mungkin ya pesan-pesan mungkin dari Karini dulu untuk teman-teman yang nonton malam hari ini. Buat teman-teman semua yang nonton di sini, jangan takut untuk mencoba apapun yang kalian punya. Jika ada kesempatan harus berani mencoba. Mencoba ya. Iya. Walaupun tidak terbriefing sama sekali, tanpa persiapan. Tapi juga tetap persiapan juga sih dari diri persiapan ya. sendiri juga harus bisa menyampakan pesan dari Sebagai seorang penyanyi Iya. gitu kan. Wah. harus Sebentar sebenarnya lagi. tugasnya kan harus menyampaikan pesan dari lagunya itu. Pesan lagi ini bentar lagi akan diundang kemana-mana ini hari ini akan melengga di banyak platform ini. Kalau Kak Grace sendiri gimana nih Kak? Apa pesan-pesannya mungkin? Kalau kesan-kesan sih lebih berani untuk mengeksplor diri sih. Kalau ada Iya. kesempatan jangan pernah dipikir untuk kayak nanti aja deh, nanti aja. Siapa tahu dengan kesempatan itu kita mendapatkan bakat yang terbaru. Betul. Gitu. Sama- Pokoknya jangan mikirin gaji gitu Iya. kali ya, jangan mikirin fee-nya gitu ya. Iya. Pokoknya gas aja kayak gitu kan. Yang penting pengalaman sih. Pengalaman, Iya, betul. Betul itu pengalaman. Guru yang utama. Betul. Dan kalau untuk memperlurus juga ya tadi, masa pandemi kayak gini ini bukan berarti untuk menghentikan kita untuk Karya, berkarya, betul. tidak menutupi kita untuk mengeksplor, untuk menghasilkan karya yang memotivasi. Benar-benar Setuju. menginspirasi karena juga ini datang dari keresahan sendiri, kemudian ini diproduksi dan diciptakan sendiri. Maksudnya dalam artian kita nih nggak kalah kayak gitu, walaupun keadaan pandemi kita juga boleh dibilang lagi susah-susahnya kayak gitu. Tapi untuk masalah berkarya jangan sampai kita ketinggalan dan malah terpatok, wah kayaknya nggak bisa nih kayak gini, atau nggak takut kayak gitu, atau mungkin jangan-jangan karena pandemi ini banyak waktu luang kayak gitu kan. Inilah mungkin hasil dari waktu luang itu tadi, jadi bermanfaat dari yang mungkin cuman apa, kalau biasanya bapak-bapak tuh kan nganuin apa, burung peliharaan kayak gini kayak gitu, jadi lagu kayak gitu Iya, kan, betul. jadi karya kayak gitu. Ya dengan lagu itu, MV itu juga kan bisa kayak memberi gambaran bayangan mungkin untuk yang maba-maba atau anak-anak baru yang Aduh, Anda mentang-mentang sudah lulus bilang maba ya Anda ya, mentang-mentang sudah lulus Anda berani bilang maba ya. anak-anak yang mos gitu, kangen bentuk sekolahnya gimana, kantinnya gimana, kan bisa ada gambaran nih. Iya. Jadi wajib sih didengarin sih lagunya. Siap Pak.
Teman-teman. Oh iya. Karena kita sudah ada di ujung dari perjumpaan tadi, aku sebagai host malam ini Muhammad Zuhal Arif Fardani, juga bintang tamu Karini Damayanti dan juga Kak Grace. Grace aja, Grace siapa? Grace aja, Grace. Nggak mau nama panjang nih di sini. Kayaknya kepanjangan. Oke, karena kepanjangan tidak aja jadi disebutkan ya. Tapi tidak apa, malam hari ini kita sudah menemani teman-teman semua kurang lebih 1 jam mengudara, menemani teman-teman di ruang dengar semua. Mungkin itu aja dari aku dan juga teman-teman di sini. Kami mohon undur diri sebelumnya. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya, obrolan menarik dan juga inovatif. See ya.